Dan saat mereka membawa anjing mereka guys, mereka menemukan sebuah penemuan yang sangat-sangat mengejutkan. Hai guys, kembali lagi dengan aku Joanna. Aku adalah storyteller kasus kriminal dan misteri. Oke guys, mungkin sebagian dari kalian tuh mikir ya kan, kayak kemana lah aku nih berapa hari ini off gitu kan, gak ada kabarnya. Itu semua dikarenakan aku sedang sakit guys. Jadi entah gimana ceritanya, tiba-tiba yaudah aku demam. Tapi aku berjanji guys, aku akan berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Dan janjiku ini tidak seperti janji yang mantan guys, yang terdengar indah namun sebenarnya jambu. Janjimu busuk. Enggak, aku akan berusaha banget untuk lebih rajin lagi upload supaya aku bisa nemenin kalian. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Ting 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 ting. Siapa di sini yang pernah jatuh cinta pada pandangan pertama? Pasti banyak ya kan, ya kan. Kalau dalam dunia Disney itu contohnya seperti ya itulah ya. Apa namanya, Putri Salju gitu ya kan. Terus juga ini Cinderella gitu ya kan. Nah, mereka kan tuh pertama kali ketemu tuh langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Terus di filmnya itu mereka tuh happy ending ya kan. Kali ini hal yang aku akan bicarain kurang lebih mirip seperti itulah guys. Karena adanya cinta dalam pandangan pertama, hidup seseorang berubah. Tapi sayangnya tidak seperti Disney yang happy ending. Kali ini sad ending gengs. Kalian pengen tahu gimana ceritanya? Aku akan ceritain buat kalian. Cerita hari ini akan bercerita tentang seorang wanita bernama Leslie Denise Rosa. Leslie Denise Rosa ini, atau yang selanjutnya kita panggil Leslie aja ya, biar gampang, adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Dia dari kecil tinggal di peternakan sapi gitulah guys, dan dia sering banget membantu ibunya dalam hal berkebun. Namun sayangnya di masa kecilnya ini, ibu dan bapaknya harus bercerai guys. Jadi ya, si Leslie ini hidupnya itu bareng mamanya. Tapi meskipun Leslie ini hidupnya bareng sama mamanya, bapaknya nggak lepas tanggung jawab guys. Bapaknya selalu ada juga buat Leslie. Bahkan di akhir pekan, bapaknya tuh sering ketemu gitu sama Leslie. Jadi sebenarnya hubungan orang tuanya itu masih baik-baik aja lah gitu ya guys ya. Laci kemudian tumbuh besar guys dan bertemu seorang wanita guys. Seorang pria guys. Pria inilah yang mengubah hidupnya, namanya adalah Scott Lee Peterson. Atau selanjutnya kita panggil Scott saja ya guys. Takutnya kalau seandainya aku terusin Scott Lee Peterson kepleset jadi Scott Emulsion. Siapa sih yang minum itu? Gemuk gak sih kalian? Kayaknya semenjak minum itu jadi gemuk deh. Oke, kita lanjut ya. Scott ini lahir di keluarga yang sederhana yang bertempat tinggal di San Diego. Dari kecil, si Scott ini sudah punya impian untuk menjadi pemain golf, gengs. Dan guys, golf ini adalah salah satu olahraga yang mahal guys sebenarnya guys. Tapi meskipun ini adalah olahraga yang mahal, Scott ini tidak mau menyerah guys. Scott ini tetap belajar untuk mencapai mimpinya. Dan kerja kerasnya itu nggak berakhir guys. Dia sampai pernah menjadi salah satu pemain golf terbaik junior di kotanya saat itu. Dan dia tuh sungguh-sungguh gitu guys, mau menjadi atlet golf. Dia sampai akhirnya juga kuliah dan juga belajar juga tentang dunia golf. Dan saat dia itu sering ikut turnamen, dia tuh punya satu saingan berat yang bernama Chris. Nah, karena mereka ini sering ketemu ya kan dalam persaingannya, mereka tuh bukannya saling benci, mereka malah jadi akrab guys. Soalnya mereka tuh berasal dari alma mater yang sama dan juga kan punya hobi yang sama tuh. Namun sayangnya pertemanan Scott dan Chris ini nggak bisa berlangsung lama guys. Hal ini karena ayahnya si Chris ini menentang pertemanannya si Chris sama si Scott gitu. Dan alasan sebenarnya itu masuk akal sih guys. Semua ini karena si Scott ini sering banget ngajak si Chris ini untuk masuk ke pergaulan yang salah guys. Scott sering banget ngajak si Chris ini buat minum-minuman keras, buat ngerokok, buat main perempuan, sampai akhirnya si Chris ini menurun gitu performanya dalam dunia golf. Ya ngamuk lah bapaknya ngeliat kelakuannya kayak gini ya kan. Chris yang awalnya tuh anak baik-baik, nurut sama orang tua, fokus dalam mengejar karirnya, jumpa si Scott malah berubah. Dan bapaknya si Chris ini nih nggak cuma sekedar kayak nggak senang aja gitu suruh buat anaknya pisah sama si Scott itu. Enggak guys, bapaknya ini juga lapor gitu ke pelatihnya si Scott. Dan karena laporan inilah akhirnya si Scott ini dikeluarkanlah dari regu golfnya gengs. Namun meskipun dia dikeluarkan dari grup golfnya ini, dia nggak menyerah, dia pindah kampus guys. Dia pindah ke California Polytechnic State Institute. Dan di sana dia tuh terkenal sebagai mahasiswa yang sangat teladan gengs.
Jadi agak beda dengan ini ya, dia di masa lalu yang terkenal sebagai cowok yang bad boy nakal. Di kampus ini dia terkenal sebagai mahasiswa yang baik dan juga teladan. Dan ketika dia kuliah di sini guys, dia itu sebenarnya juga kerja part time gitu di sebuah restoran. Dan di restoran ini ada salah satu pelanggan yang sangat-sangat sering datang ke restoran ini, kayak pelanggan tetap gitulah guys. Dan pelanggan tetap ini adalah si Leslie. Jadi cerita pertemuannya itu guys, suatu ketika Scott ini sedang melayani tamu yang lain, si Leslie lihat si Scott dan tiba-tiba jatuh cintalah si Leslie sama si Scott. Terus karena dia jatuh hati kan guys, dia tuh akhirnya menemui si Scott lah. Terus dia ngomong ke Scott, ini nomorku, hubungi aku. Dan ya udah, Scott dapat nomor teleponnya si Leslie. Ternyata Scott juga tertarik sama si Leslie. Dia pun menghubungi si Leslie, gengs. Dan setelah si Leslie ini ketemu sama si Scott guys, sebenarnya Leslie ini sempat menghubungi mamanya gitu guys. Dia sempat bilang ke ibunya gitu kan, "Mak, udah kutemukan mak, pangeran hatiku mak." Gitu kata dia. Terus dia bilang ke mamanya, "Mak, aku yakin kali mak, dianya adalah jodohku, aku pasti akan menikah sama dia mak." Benar-benar besar lah ya woy, ya yang namanya itu cinta pada pandangan pertama gitu ya kan. Sebenarnya sih cinta pandangan pertama sama agak delulu ini memang agak beda tipis ya guys ya. Tapi di kisah ini, imajinasinya si Leslie terjadi, gengs. Leslie sama si Scott makin hari makin dekat sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Dan karena si Scott ini ingin menikahi si Leslie, akhirnya si Scott ini memutuskan untuk ya udahlah, aku nggak mau ngejar karirku, aku ingin menjadi seorang suami yang fokus terhadap keluarga. So sweet ya guys ya. Pada tahun 2000, akhirnya si Leslie ini sama si Scott pindahlah ke tanah kelahirannya si Leslie. Mereka tuh beli rumah lah di situ. Dan di sana si Scott ini mendapatkan sebuah pekerjaan yang cukup mapan guys. Jadi dia bisa menjadi seorang bapak-bapak yang mampu lah untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Sampai suatu ketika kabar bahagia itu datang ke keluarganya si Scott dan Leslie. Karena Leslie itu hamil. Dan beberapa bulan setelah kehamilan guys, si Leslie ini melakukan USG dan akhirnya ketahuan lah kalau Leslie ini sedang mengandung seorang bayi laki-laki. Dan Leslie berencana untuk memberi nama bayinya ini Connor. Terdengar sangat indah ya guys ya. Dari ketemu gitu jatuh cinta pada pandangan pertama, pendekatan gitu ya kan, akhirnya menikah, hamil, dan rasanya seperti mendekati happy ending ya kan. Tapi tidak guys, disinilah awal mula tragedinya. Sehari sebelum Natal pada tanggal 24 Desember tahun 2022, Scott menelpon polisi dikarenakan dia tidak bisa menjumpai Leslie gitu guys. Dia bilang sih pada saat itu bahwa dia itu pulang ke rumah, Leslie udah nggak ada. Terus dia coba cari Leslie kemana-mana, hubungi siapapun juga, Leslie itu nggak ada guys. Kemudian polisi turunlah dan melakukan penyelidikan. Polisi nanya sama si Scott, terakhir dia lihat Leslie itu kapan? Terus si Scott cerita lah, dia terakhir tuh lihat Leslie itu ketika pagi hari sekitar jam 9:30. Dan pada saat itu si Leslie bilang kalau Leslie itu hanya akan ada di rumah, nggak mau kemana-mana guys. Namun saat si Scott pulang, Scott tuh lihat tuh kok Leslie nggak ada di rumah gitu. Terus tiba-tiba kok anjingnya ada di luar gitu. Padahal kan anjingnya tuh biasanya di dalam rumah. Jadi Scott tuh ngerasa kok ada yang aneh gitu. Polisi tanya lah sama si Scott tuh kemana? Dan Scott bilang tuh kalau dia tuh sedang pergi memancing pada saat itu. Dan ingat ya guys ya, pada saat itu tuh Leslie sedang mengandung, sedang hamil besar gitu. Jadi sangat aneh gitu kalau seandainya dia berpergian tapi nggak bilang sama siapa-siapa weh. Soalnya suaminya nggak tahu, terus keluarganya semua juga nggak ada yang tahu gitu kan. Aneh gitu. Jadi polisi kemudian melakukan penggeledahan lah di dalam rumahnya si Scott gitu, pengen cari tahu lah apakah ada barang bukti atau apakah ada petunjuk gitu ya bisa mengarah di mana keberadaannya Leslie. Dan pada saat polisi masuk gitu kan ke dalam rumahnya melakukan penyelidikan gitu ya kan, polisi tuh ngelihat ada dompetnya si Leslie. Jadi nggak mungkin kalau seandainya Leslie itu pergi keluar gitu sedangkan dompetnya itu ada di dalam rumah. Terus ketika mereka lihat kiri kanan kan, mereka ngelihat ada yellow patch gitulah, kayak buku nomor telepon gitu guys. Jadi tahun 2000-an gitu guys, orang-orang tuh masih pakai telepon rumah, dan biasanya itu ada satu buku yang isinya tuh ada nomor telepon orang-orang gitulah guys. Dan pada saat si polisi itu melihat bukunya itu saat itu sedang terbuka, dan terbukanya itu di page di halaman yang berisi nomor telepon pengacara-pengacara. Jadi aneh guys, karena kan si Scott ini kan sama Leslie kan hubungannya baik-baik aja kan guys ya. Terus lagi nggak ada masalah permasalahan hukum juga mereka kan. Kok tiba-tiba yellow page-nya itu ke halaman yang berhubungan sama pengacara. Seakan-akan kayak ada orang gitu yang mau mencari pengacara pada saat itu.
Lalu ketika itu polisi juga lihat dalam tingkah lakunya Scott kok aneh gitu, gengs. Soalnya Scott ini istrinya hilang, tapi kok dia tenang? Kan di mana-mana kan kalau seandainya istrinya hilang gitu ya kan, suaminya gitu atau anggota keluarganya ada yang hilang gitu kan, pasti kan semuanya rasanya kayak panik, terus pasti ngedesak polisi agar segera cari gitu kan di mana keluarga mereka gitu kan. Ini Scott nih slow, santuy aja. Akhirnya polisi ngerasa curiga, ini kayaknya jangan-jangan Scott ini pelakunya. Apalagi kan tadi tuh sempat dilihat ya kan guys ya, kalau seandainya itu di buku teleponnya itu ada nomor pengacara gitu. Jadi polisi tuh mikir, jangan-jangan si Scott ini lagi nyari pengacara untuk ngebela dia. Tapi pada saat itu polisi tuh nggak punya banyak barang bukti, gengs. Jadi pencarian dimulailah. Pencarian pun dilakukan oleh polisi, keluarga, maupun oleh masyarakat, guys. Dan ini sempat geger dan viral pada masanya. Sampai ada sekitar 900 orang gitulah guys yang melakukan pencarian terhadap si Leslie. Keluarga sampai menyebarkan poster dicari Leslie gitu. Dan seandainya ada orang yang bisa menemukan Leslie, bisa mendapatkan hadiah guys. Awalnya dari $20.000, jadi $25.000 sampai $500.000 guys. Ada yang tahu nggak kira-kira tuh seberapa? Yang tahu tolong tulis di kolom komentar ya. Dan karena kasusnya si Leslie ini viral gitu kan ya, banyak orang yang tahu ya kan. Akhirnya ya guys, hilangnya Leslie ini masuklah ke telinga seorang wanita. Lah, siapakah wanita ini? Wanita ini bernama Amber Frey, yang ternyata merupakan selingkuhannya si Scott, gengs. Jadi Scott tadi yang kita kira adalah pria yang baik-baik, ternyata adalah pria yang brengsek. Dia punya selingkuhan. Amber ini datanglah ke kantor polisi. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai kekasihnya si Scott. Dan sebenarnya sih dia ini di sini bukan benar-benar pelakor guys, karena pada saat dia kenal dengan Scott, Scottnya tuh ngaku Scott tuh single. Scott ngakunya tuh belum nikah gitu, geng. Lalu Leslie ini akhirnya tahu lah kalau seandainya si Scott ini sudah menikah ternyata pada tanggal 9 Desember tahun itu. Dan waktu si Amber ini mengkonfrontasi si Scott kayak ngomong, Scott kamu ternyata udah nikah ya? So Scott nih jawabannya tuh santai, slow guys. Terus dia ngomong kira-kira seperti inilah dia ngomong ke Amber. Udah tenang aja, toh malam Natal tahun ini adalah malam Natal terakhir aku bareng istriku. Nah pernyataan inilah yang dianggap aneh karena setelah si Scott mengeluarkan statement ini, Leslie kan hilang gengs. Dan hilangnya tuh pas banget di malam Natal. Apakah ini kebetulan atau memang rencana Scott? Karena akhirnya selingkuhannya Scott ini berbicara guys, akhirnya orang-orang juga jadi semakin lah berpikir kayaknya beneran si Scott lah ini pelakunya. Jadi bisa aja nih Scott ini pengen menghabisi Leslie agar bisa hidup bersama selingkuhannya. Namun guys, meskipun semua orang tuh udah curiga sama si Scott, keluarganya si Leslie ini ngerasa kayaknya Scott ini bukan pembunuhnya lah. Itu karena mereka tuh ngerasa kalau Scott ini tuh adalah pria yang baik, gengs. Jadi ya agak aneh sih di sini. Kasus pencarian Leslie akhirnya masuklah ke babak baru guys. Ke babak pula sapi tuh, ke babak baru guys. Pada tanggal 13 April 2003, jadi sekitar 4 bulan dari kejadian si Leslie ini hilang. Ada pasangan yang sedang membawa anjing mereka tuh jalan-jalan di Teluk San Francisco. Dan saat mereka membawa anjing mereka guys, mereka menemukan sebuah penemuan yang sangat-sangat mengejutkan. Mereka menemukan mayat bayi yang pada saat itu masih terlilit tali pusar, geng. Akhirnya orang heboh lah pada saat itu kan. Dan sehari kemudian guys, ada seorang wanita yang sedang jalan-jalan dan menemukan mayat wanita yang cuman ada bagian atasnya aja guys. Tapi mereka yakin seorang wanita ini adalah wanita yang sedang hamil karena pada saat itu mayat ini sedang menggunakan bra khusus untuk wanita hamil. Pada saat itu jenazahnya ya, mayatnya si wanita ini udah membusuk guys, udah sama sekali sulit dideteksi. Akhirnya polisi datang dan melakukan pemeriksaan dan polisi kan mikir, pas kali nih kemarin kan ada kasus orang hilang nih, ya udahlah kita lakukanlah tes DNA. Soalnya kan agak-agak mirip ya kan kasusnya yang ditemuin ini kan sedang hamil ya kan, sedangkan Leslie yang hilang juga sedang hamil kan. Jadi mereka melakukan tes DNA. Earlier this week, East Bay Park authorities discovered 2 bodies. Dan setelah dilakukan tes DNA, akhirnya ketahuanlah kalau itu benar-benar Leslie dan juga putranya guys. The unidentified female is Laci Peterson. The unidentified fetus is the biological child of Laci and Scott Peterson.
Mungkin ada yang mikir kan, jadi gimana tuh kok bisa gitu bayinya keluar? Apakah si Lacey ini sempat-sempatnya melahirkan? Enggak guys, kata dokter yang memeriksa. Jadi pada saat si Lacey ini meninggal gitu ya kan, bayinya ini terdorong keluar guys. Namun dokter masih nggak tahu pada saat terdorong keluar ini bayinya, apakah bayinya pada saat itu masih hidup atau sudah meninggal guys. Jadi tragis sih kalau sampai benar-benar pada saat keluar itu masih hidup, kan kasihan banget ya, masih bayi gitu udah meninggal dalam keadaan tragis seperti itu. Dengan ditemukan jenazahnya si Lacey, akhirnya polisi ini langsung nangkap si Scott. Mereka berpikir tangkap aja lah si Scott, takutnya benar-benar si Scott ini pelakunya. Dan pemikiran mereka ini jangan-jangan Scott ini pelakunya makin dipertegas dengan tindakan si Scott guys. Saat mereka nangkap si Scott tuh sudah mirangin rambutnya guys. Terus Scott ini sudah packing-packing barangnya. Scott ini juga sudah ambil beberapa uang tunai gitu. Seakan-akan seperti Scott ini mau kabur. Bahkan pada saat ditangkap, si Scott ini menggunakan SIM kakaknya gitu gengs. Jadi kan kayak aneh banget gitu. Jadi dibawalah Scott ke pengadilan gengs. Dan setelah Scott masuk ke pengadilan, geng, si Scott ini juga menyewa seorang pengacara. Datanglah pengacaranya di sidang tersebut. Dan pengacaranya ya sesuai namanya ya kan. Tugasnya gitu kan untuk ngebela, dia ngebela si Scott. Pengacaranya bilang kayaknya ada orang gitu kan yang curik si Lacey, bunuh si Lacey, terus ngebuang dia di Teluk San Francisco. Namun guys, polisi itu ada counter attack-nya. Jaksa itu bisa attack dia balik guys, dengan penjelasannya yang kalau seandainya Lacey ini diculik orang lain. Enggak, mereka bilang enggak guys, karena tahu kenapa si polisi itu yakin si Scott ini adalah pelakunya. Kan ingat guys, tadi sebelumnya kan si Scott bilang dia tuh pergi untuk memancing ya kan guys, iya kan. Nah, jadi polisinya itu ngecek juga ke TKP, dan ketika dia ngecek ke TKP pada saat itu dia menemukan ada rambutnya si Lacey di kapal yang dinaiki oleh Scott saat Lacey itu hilang. Jaksa dan polisi berpikir kalau kemungkinan besar ya si Scott ini yang ngebunuh si Lacey, kemudian ngebawa Lacey ini ke Teluk San Francisco terus dibuang. Jadi sebenarnya itu si Scott ini nggak bener-bener kesana untuk mancing, tapi dia tuh ngebawa mayatnya si Lacey. Terus kejanggalan yang lainnya adalah kan si Scott ini bilang dia tuh habis mancing gitu ya kan guys. Setelah mancing tuh dia malah habis itu mandi terus bersih-bersih pakaian mancingnya gitu guys pada saat itu. Jadi polisi tuh ngerasa aneh, kayak biasanya kan orang mancing ya kan, taruh dulu pakaiannya, istirahat dulu baru bersih-bersih gitu kan, capek mancingnya kan. Dia masih ada waktu buat bersih-bersih. Jadi kayaknya dia tuh bersih-bersih untuk menghilangkan jejak, menghilangkan bukti gitu gengs. Apalagi kan sebenarnya kan kalau dikatakan ada motifnya ya ada motifnya ya, itu perselingkuhannya si Scott sama si Amber. Jadi pihak jaksa penuntut tuh bilang sama hakim kalau seandainya si Scott ini tuh ngebunuh si Lacey karena si Scott kan pengen tuh ke Amber lagi, dia tuh pengen single gitu. Cuma pada saat itu Lacey sedang hamil, nggak mungkin dia ceraikan Lacey yang sedang hamil. Jadi ya udah, dia langsung eksekusi aja si Lacey. Melihat dari banyaknya bukti yang ada kan, ya udah kita bisa tahu lah kira-kira jatuh hukumannya kemana. Scott akhirnya dijatuhi hukuman mati, gengs. Namun sebenarnya nggak selesai sampai di sini. Ada beberapa orang yang berspekulasi kayaknya meskipun si Scott ini adalah seorang suami yang jahat, bisa aja dia benar-benar jujur dalam hal ini, gengs. Karena tadi kan dibilang tuh ditemukan rambutnya si Lacey di kapal yang digunakan oleh si Scott. Ya bisa aja rambutnya ditemukan di situ karena kan itu kapal keluarga, gengs. Jadi ya wajar aja dong ada rambut Lacey di situ. Selain itu guys, pada saat kejadian Lacey hilang ada juga kasus perampokan di situ. Jadi ada yang berspekulasi jangan-jangan emang yang ngebunuh si Lacey adalah perampok yang ada di situ. Karena pada saat itu mungkin si Lacey tuh ngelihat wajah perampoknya. Jadi si Lacey-nya diculik terus dibinasakan guys. Dan orang semakin berpikir kayaknya bisa jadi memang bukan Scott pelakunya, karena sampai detik ini guys, Scott tuh masih bilang kalau dia tuh bukan pelakunya. Jadi karena banyaknya begitu banyak spekulasi kiri dan kanannya guys, akhirnya si Scott ini mengajukan banding di pengadilan guys. Dan akhirnya hakim tuh memutuskan agar Scott ini diberikan hukuman seumur hidup. Karena dalam pembuktian seseorang itu adalah tersangka tuh butuh banyak barang bukti guys. Dan sebenarnya dalam hal ini barang buktinya nggak terlalu banyak. Ada beberapa barang bukti yang begitu fatal yang harusnya ditemukan namun nggak ada. Seperti ya Lacey dihabisi seperti apa kan tuh nggak tahu tuh dipakai apa kan nggak tahu gitu ya kan. Dasar hukumnya itu ya hanya berdasarkan kejanggalan-kejanggalan aja gitu. Jadi ya hakim bilang ya udahlah penjara seumur hidup aja gitu, diringanin lah. Jadi gimana guys menurut kalian? Apakah benar-benar si Scott ini adalah pelakunya? Atau memang kebetulan Scott lagi sial aja gitu pada saat itu?
Apakah jangan-jangan pada saat itu memang Scott tuh beneran lagi mancing, terus tiba-tiba ada perampok yang culik si Lacey? Apakah benar pada saat itu sebenarnya si Scott tuh ya hanya iseng aja gitu pengen warnain rambutnya, dan pada saat itu memang lagi nggak sengaja aja gitu kebawa si kakaknya gitu. Jadi ketangkap pada saat itu ya bukan karena dia pengen kabur, karena emang kebetulan aja. Apakah benar guys? Atau bisakah saja kata-katanya bahwa itu adalah malam Natal terakhir dia bersama istrinya merupakan hal yang sekedar ucapan saja kah? Nggak benar-benar? Ya, berikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Dari sini kita kembali belajar guys ya, yang namanya perselingkuhan itu tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Dan dari sini kita bisa belajar kalau seandainya seseorang tuh mempunyai masa lalu yang buruk guys. Coba pikir-pikir lagi deh sebelum menjadikan dia pasangan hidup kalian. Kalian perhatikan apakah dia benar-benar bertobat. Karena seperti yang kita tahu tadi ya kan guys, kalau seandainya si Scott ini kan masa lalunya kurang bagus ya gitu. Jadi sebelum kita memutuskan apakah akan hidup bersama seseorang dengan masa lalu yang buruk, mending kalian lihatkan dulu deh, lihat dulu apakah dia udah benar-benar berubah atau enggak. Aku nggak ngejudge kalau seandainya orang tuh nggak mungkin berubah. Banyak banget kok orang yang bisa berubah. Tapi hati-hatilah guys. Jangan langsung termakan dengan cinta terus kalian buta. Apalagi yang namanya cinta pada pandangan pertama ya guys. Kadang-kadang bisa ngebuat kita bodoh tanpa logika seperti kata Agnes Monica. Tapi usahakan guys ya, apapun yang terjadi meskipun perasaan kalian menggebu-gebu, tetap gunakan otak ini guys. Tetap kalian tuh sortir, tetap kalian tuh teliti baik-baik apakah pasangan ini pantas buat kalian. Sehingga nantikan kalian guys nggak akan mendapatkan pasangan yang brengsek gitu seperti si Scott ini gengs. Oke guys, nanti kita akan lanjutkan lagi ya obrolan kita ke video-video selanjutnya. Aku ucapin terima kasih kepada semua orang yang udah nonton video aku. Video aku yang minggu lalu tuh nyampe 500 orang yang nonton tuh, aku happy banget. Terima kasih juga yang udah ngasih aku semangat di kolom komentar. Dan aku harap guys kalian tetap nggak bosan-bosan denger cerita dari aku. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, share ke semua orang agar aku tetap semangat ya guys ya. Dan doakan juga semoga aku cepat sembuh. Dan aku juga doakan buat kalian semua dimanapun yang sedang sakit, semoga cepat sembuh sehingga kita bisa beraktivitas dan tetap bisa menyala setiap harinya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, love you.